Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai suku Mohawk. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Suku Mohawk merupakan suku pribumi di Amerika Serikat yang menghuni daerah lembah Mohawk di negara bagian Mohawk. Nah, Mohawk ini merupakan satu dari 5 suku yang tergabung dalam konfederasi Iroquois, yaitu persatuan dari suku-suku pribumi yang berada di Amerika Utara, yang bertepatan di Kanada dan Amerika Serikat. Nah, suku-suku lain yang bergabung dalam konfederasi Iroquois adalah Oneida, kemudian Onondaga, kemudian Cayuga, dan Seneca. Nah, nama Mohawk sendiri sebenarnya adalah nama pemberian dari orang-orang Algonquian, yang berarti dia yang memakan makhluk yang bernyawa atau pemakan manusia. Nah, mereka sendiri menyebut diri mereka sebagai manusia batu api, karena mereka menggunakan batu api untuk membuat mata panah dan peralatan lainnya. Karena orang-orang kulit putih sulit menyebut nama aslinya, maka nama Mohawk lebih familiar saat ini. Nah, berdasarkan wilayah geografisnya, suku Mohawk dibagi menjadi 3 komunitas, yaitu yang pertama yang berada di pedalaman New York. Yang pertama adalah komunitas Ganinkeh, yaitu komunitas di daerah seluas 2,4 km persegi yang terletak di dekat Altoona yang berada di New York. Dan mereka merupakan kelompok prajurit Mohawk. Nah, Seneca ini mengklaim sebagai satu-satunya di antara para Iroquois yang bebas dari pengaruh negara baik Amerika Serikat maupun Kanada. Kemudian komunitas yang kedua adalah Kanat-Siohareke, yaitu komunitas yang berada di tepian utara Sungai Mohawk, yaitu yang berada di sebelah barat Honda, New York. Yang bertempat tinggal di sini adalah para kepala suku yang masih tradisional. Nah, orang-orang Mohawk berbicara dengan bahasa Kaninkeha yang termasuk dalam cabang bahasa Iroquois. Nah, saat ini ada sekitar 3.350 orang yang menggunakan bahasa ini, dengan 900 diantaranya berada di Kanada. Nah, karena hal ini, maka membuat bahasa Mohawk menjadi bahasa dialek Iroquois yang paling banyak penggunanya. Dan bahasa ini terbagi menjadi 3 dialek, yaitu dialek barat, kemudian dialek tengah, dan dialek timur. Nah, selain bahasa Kaninkeha, bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Inggris, kemudian bahasa Prancis, dan kemudian ada bahasa Mohawk Dutch. Nah, bahasa ini merupakan bahasa Mohawk dengan campuran Belanda yang digunakan di Albania. Dan kemudian selanjutnya adalah bahasa Iroquois lainnya. Nah, orang-orang Mohawk masih banyak yang menganut agama animisme, kemudian Karihwio, kemudian Kanokhoinio, kemudian Kahniokiwio, dan Longhos. Kemudian yang sisanya adalah menganut agama Nasrani. Nah, meski memiliki tulisan, orang-orang Mohawk tidak menuliskan budaya mereka, namun menyebarkannya melalui mulut ke mulut. Sama halnya dengan orang-orang Iroquois lainnya. Orang-orang Mohawk juga pandai menari, bernyanyi, dan bermain drum.
di mana setiap tahunnya di Amerika Serikat dan Kanada diadakan acara powwow, yaitu acara di mana suku-suku Indian berkumpul dan menari, bernyanyi, serta bermain drum bersama orang-orang non-Indian. Nah, kemudian yang selanjutnya ada istilah yang namanya ikat wampun. Ikat wampun ini adalah ikat yang melambangkan persahabatan serta perdamaian. Dan wampun sendiri sebenarnya berarti kerang keramat. Nah, wampun memang terbuat dari kulit kerang yang dianggap keramat oleh orang-orang Indian. Dan wampun biasa dijadikan sebagai tanda mengikat atau perjanjian, termasuk juga digunakan untuk pernikahan. Nah, ikat wampun yang dijadikan tanda oleh Konfederasi Iroquois disebut dengan nama Hiawatha, di mana di paling kanan adalah lambang untuk Mohawk, karena memang berada di paling timur daerah Iroquois dan dianggap penjaga gerbang timur. Nah, orang-orang Mohawk jugalah yang menahan serang dari orang-orang New England. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah olahraga favorit orang-orang Mohawk. Olahraga favorit orang-orang Mohawk adalah lacrosse, yang kemudian dijadikan sebagai olahraga modern. Nah, bagi orang-orang Iroquois, lacrosse adalah olahraga yang dimainkan untuk menghindari konflik yang berdarah. Kemudian yang selanjutnya adalah pernikahan dan kekerabatan. Tidak ada tanggal khusus untuk menikah bagi orang-orang Mohawk. Menikah boleh dilakukan kapanpun, namun harus terlebih dahulu dikonsultasikan pada Dewan Kepala Suku. Kemudian setelah anggota Dewan dan pasangan yang akan menikah setuju pada tanggalnya, maka mereka akan mengumumkannya dan mengundang seluruh warga. Biasanya tidak perlu undangan tertulis kecuali untuk mereka yang tinggal jauh. Pernikahan akan bergelar di rumah pajang. Di tengah rumah pajang, pengantin akan duduk bersama di tasah sebuah bangku dan berpakaian pakaian tradisional terbaik mereka. Ibu dari kedua pengantin akan duduk bersama mereka, dan kedua pengantin kemudian bertukar keranjang, di mana pengantin perempuan memberikan keranjang berisi kain yang menandakan komitmen sang istri untuk memberikan suaminya anak. Sementara pengantin pria memberikan keranjang berisi roti jagung dan stroberi sebagai simbol komitmen suami untuk menafkahi istrinya. Nah, kepala suku akan memilih satu orang untuk memimpin syukuran dengan memegang wampun. Dan kemudian dia akan membacakan doa. Dan kemudian ketika itu ibu dari sang pengantin akan ditanya, "Siapa nama putrimu? Kemudian dari klan mana asal putrimu? Dapatkah putrimu memenuhi kewajiban sebagai istri? Apakah kau puas dengan pilihan putrimu? Nah, apabila putrimu dan suaminya menghadapi kesulitan dan tidak punya rumah, maukah kau menolong mereka?" Kemudian pertanyaan juga dilontarkan kepada mempelai pengantin wanita. Apakah kau siap menjadi istri pria yang kau pilih? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kau siap menyiapkan makanan dan memberikan anak bagi suamimu? Dan apakah kau akan merawat suamimu bila ia sakit? Dan seterusnya pertanyaan juga ditanyakan pada pengantin pria. Nah, bentuk kekerabatan suku Mohawk adalah matrilineal, di mana anak-anak mereka berasal dari garis keturunan pihak ibu. Nah, semua masyarakat Mohawk mengizinkan perkawinan eksogami. Namun dikarenakan berkurangnya jumlah orang-orang Mohawk asli, perkawinan mereka menjadi edogami. Seorang wanita akan dipilih menjadi clan mother, yang kemudian memilih kepala suku laki-laki. Tugas clan mother adalah melindungi bahasa, adat, kebudayaan, dan tanah mereka. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai suku Mohawk yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.